Selamat Tahun Baru. Itulah sepenggal salam yang kita sampaikan kepada orang lain ketika kita memasuki tahun yang baru. Apakah ada arti khusus dari tiga kata ini? Mungkin saja tidak. Kita terbiasa menggunakan salam selamat di setiap peristiwa dalam kehidupan bersama kita dengan orang lain. Ketika di pagi hari misalnya, kita mengucapkan selamat pagi. Malam harinya kita mengucapkan selamat malam. Sebelum kita makan, kita menyampaikan selamat makan kepada yang makan bersama dengan kita. Sebelum berpisah, kita menyampaikan selamat jalan. Di hari Paskah kita mengatakan selamat Paskah. Di hari Natal kita ucapkan selamat Natal. Dan memasuki tahun yang baru, kita saling menyampaikan selamat tahun baru. Sesuatu yang biasa bukan? Akan tetapi, bolehlah saat ini kita merenungkan sejenak bahwa disadari atau tidak, satu hal yang kita harapkan ketika memasuki tahun yang baru adalah supaya kita beroleh selamat. Selamat dalam hal apa? Ada banyak hal. Selamat bukan hanya bicara soal bebas dari kecelakaan, tapi selamat juga bisa berkaitan dengan kesejahteraan, kelancaran dalam berkarir, kelancaran dalam berkarya, terbebas dari masalah yang pelik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini menjadi doa kita bersama memasuki tahun yang baru. Semoga kita beroleh selamat di tahun ini. Semoga orang yang kita kasihi beroleh selamat di tahun ini. Semoga orang yang kita jumpai dan kita sampaikan ucapan selamat tahun baru padanya, itu pun beroleh selamat juga di tahun ini. Tapi di sini mungkin kita bisa ragu. Kita mungkin mulai bertanya-tanya, mungkinkah kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan selamat di tahun ini? Karena pernahkah kita jumpai hidup seseorang yang dalam setahun itu selalu bebas dari masalah, bebas dari problema, dan semua seperti dilancarkan atau dimudahkan? Saudara, kalau kita fokus hanya pada kenyamanan kita, pada kebahagiaan menurut ukuran kita, mungkin kita akan mendapatkan begitu banyak kekecewaan di tahun ini. Tetapi jika kita berfokus pada Tuhan, maka kita tahu sesungguhnya kita beroleh selamat. Mengapa? Mazmur 139 ayat yang ke-9 sampai 12 mengatakan sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayat 9 sampai 12. Di sana tertulis demikian. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah, apa yang mau diungkapkan pemazmur melalui puisi ini? Bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin itu semua berlangsung di dalam Tuhan. Tapi bukan hanya atas seizin Tuhan. Tidak. Keyakinan iman kita tidak berhenti sampai di situ. Tapi lebih jauh lagi kita yakin bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Dan Ia tidak akan membiarkan kita lepas dari Tuhan, lalu menjalani baik buruknya kehidupan itu seorang diri. Tidak ada titik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam kehidupan kita yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Bahkan segelap apapun kehidupan kita, kalau kita sadar bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka kegelapan pun terasa begitu terang, malam terasa seperti siang. Jadi kalau Tuhan izinkan ada kesusahan yang boleh terjadi, maka di tengah kesulitan sekalipun, kita masih punya semangat. Kita masih memiliki harapan. Kita masih bisa bersyukur, berkarya, melakukan begitu banyak kebaikan bagi orang lain. Nah, bukankah ini yang dinamakan selamat? Selamat yang sungguh-sungguh selamat. Tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada situasi. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ini menjadi suatu kepastian bagi kita yang kemudian mengubahkan cara kita menjalani hari-hari di tahun yang baru. Kita tidak akan mengisi hari-hari kita dengan ketakutan,
kekhawatiran, kecemasan. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita tahu apa yang Tuhan buat selalu baik pada akhirnya. Meski seringkali butuh waktu untuk kita untuk bisa dapat memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi, kini kita bisa menyampaikan selamat tahun baru dengan kepastian bahwa harapan kita akan terwujud. Bahwa tahun ini kita pasti selamat. Bahwa tahun ini orang-orang yang kita kasihi pasti selamat. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ingatkan mereka tentang hal ini melalui ucapan selamat tahun baru yang kita sampaikan. Saudari-saudara bisa saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru di kolom komentar di video ini. Atau saudara bisa membagikan video ini kepada sahabat saudara, kepada rekan-rekan yang lain, sebagai ungkapan harapan saudara, sekaligus keyakinan iman saudara, bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai mereka di sepanjang tahun, di setiap bulan, di setiap hari, tiap jam, tiap detik di tahun yang baru. Dan kalau saudara mendapatkan video ini dikirim oleh teman saudara, nah itu artinya ada yang mendoakan akan keselamatan saudara di tahun yang baru ini. Janganlah khawatir, tetaplah percaya, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Selamat tahun baru kawan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkatimu senantiasa. Amin.